Kayla, ada yang bertanya nih, bilang berapa pendapatan Kayla per bulan? Oh, pendapatan. Ya, alhamdulillah ya. Kadang 28, kadang juga 30 hari. Ya, alhamdulillah ya. Kayla, ada yang bertanya nih, bilang berapa pendapatan Kayla per bulan? Oh, pendapatan. Ya, alhamdulillah ya. Kadang 28, kadang juga 30 hari. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas di dalam bangunan kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, ia ternyata diruda paksa. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku kejahatan sadis yang ternyata dilatar belakangi narkoba dan konten pornografi. Penemuan jasad bocah perempuan berusia 12 tahun menghebohkan warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Korban ditemukan dalam toilet bangunan kosong dan dalam kondisi tanpa busana dengan sebagian tubuh tertutup kain berwarna hitam. Diduga kuat ia adalah korban pembunuhan. Jangan pernah jawab 4 pertanyaan polisi ini. Kalau polisi menghentikan mobilmu, mereka bakal kasih 4 pertanyaan yang dirancang buat menjebak. Apapun jawabanmu, itu bisa dipakai buat memberatkanmu. Hari ini kami bakal kasih tahu cara membela diri dari tiap pertanyaan itu. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluargamu, karena ini bisa menyelamatkan mereka dari masalah serius. Pertanyaan pertama, tahu kenapa saya hentikan? Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi petugas memakainya supaya kamu mengaku sendiri. Kalau kamu jawab, kayaknya saya agak takut, kamu baru saja mengakui pelanggaran. Jawaban yang benar adalah, enggak Pak, kenapa saya dihentikan? Biar dia yang kasih tahu, bukan kamu. Pertanyaan kedua, tahu tadi kecepatannya berapa? Kalau kamu bilang enggak tahu, petugas bisa mencatat kecepatan berapapun yang dia mau. Dan nanti kamu nggak bisa membantah. Yang harus kamu jawab adalah, saya berkendara sesuai batas kecepatan. Singkat dan tanpa penjelasan. Pertanyaan ketiga, nggak bawa apa-apa di dalam kan? Boleh saya periksa sebentar? Dengar baik-baik, kalau petugas minta izin, itu karena dia nggak punya alasan kuat buat menggeledah mobilmu. Kalau punya, dia pasti sudah langsung periksa. Jawabanmu, saya tidak mengizinkan penggeledahan apapun, Pak. Itu hakmu. Pertanyaan keempat, dari mana dan mau kemana? Pertanyaan ini buat mengorek informasi lebih dalam dan mencari celah buat menyudutkanmu. Kamu nggak wajib kan? Hello, I'm Kelito Gilisuang, a naturopath at Chivasom Hua Hin. At Chivasom alongside AIA, we see every day how small daily choices shape Detail kehidupanmu. Cukup jawab secara umum dan tenang tanpa penjelasan panjang. Contohnya, cukup bilang, ada urusan pribadi, atau mau ada janji. Jangan bohong, tapi jangan kasih detail juga. Kalau kamu bilang habis dari pesta, kamu baru saja kasih alasan buat petugas curiga kalau kamu habis minum. Ingat, tetap tenang, sopan, dan jangan kasih informasi lebih dari yang diperlukan. Tahu hakmu bisa jadi penentu antara sekedar kaget atau kena masalah serius. Ikuti saya buat video lainnya seperti ini. Dan jangan lupa kirim ke grup keluargamu. Para warga sekalian, terima kasih atas kerja kerasnya. Saat di gunung nanti, harap ekstra hati-hati. Kalau ketemu ular berbisa yang bahaya, jangan dipaksakan. Selalu ingat, utamakan keselamatan kalian. Arif. Arif, jangan salahkan paman. Semua keluarga kirim orang ke gunung. Hei, kakimu juga sudah sembuh. Kalau kamu gak dibolehin pergi, paman gak enak sama yang lain. Hati-hati saat di gunung, gak usah dipaksakan. Bahkan kalau gak bisa tangkap satu pun, gak apa-apa. Paman, terima kasih sudah mengingatkan. Saya akan berhati-hati. Aroma penarik ular. Manusia nggak bisa mencium baunya, tapi ini benda paling ampuh buat narik ular. Hewan-hewan berbisa di gunung bakal langsung hubungin kamu. Biar ku lihat gimana kamu bisa turun hidup-hidup.
Tapi Kok bisa ada banyak ular? kawan, aku masuk perangkap rubah tua itu. Tadi di gerbang desa, ia menepuk bahuku. Ia pasti sengaja menaruh penarik ular di badanku. Awas! Jalannya ya. Kak Maya, gimana ini? Ular sebanyak ini muncul bersamaan. Pasti ada yang tak beres. Yang baru saja aku taburkan, itu bubuk pengusir ular buatan ayahku. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Ini tak akan bertahan lama. Kak Maya, tetap di belakangku. Aku buka jalan, kakak tabur obatnya. Kita lewat sini. Ini ular cincin perak. Sangat berbisa. Tak disangka ada ular berbisa begini di gunung belakang. Bisa ular ini sangat mematikan. Kalau sampai digigit, bisa sangat gawat. Entah apakah bubuk obat ayah bisa mempan padanya. Arif, mundurlah. Nggak bisa. Pak Suryo sebenarnya mengincarku. Aku nggak boleh libatkan Kak Maya. Ular cincin perak itu sangat berbisa. Kalau aku menyerapkannya, apa mungkin aku nggak akan takut lagi sama ular ini? Masa bodoh. Aku ambil risiko saja. Liontin jiwa satwa. Serap. Selamat pemilih berhasil menyerap bakat ular cincin perak. Kemampuan Raja Racun Ular telah aktif. Pemilih kini kebal terhadap semua bisa ular, serta pada semua jenis ular, memberikan efek intimidasi. Ternyata tembakanku benar. Sekarang aku kebal terhadap racun dan punya kemampuan mengintimidasi ular. Apalagi yang kutakutkan. Kak Maya, mundurlah, biar aku saja. Jangan, Arif. Ini bukan main-main. Enyah kalian. Kak Maya, sudah beres. Arif, kamu... Ini kenapa mereka semua? Kak Maya, sepertinya bubuk yang kakak tabur tadi sudah bekerja. Biarkan saja. Kita tak bisa lama di sini. Ayo kita cepat pergi. Bang Rudi, kali ini si Arif jangan-jangan dia merebut sorotan kita lagi. Tenang saja, aku dengar anak itu tak pernah tangkap ular. Mana bisa dia saingi Bang Rudi? Saing. Apanya yang disaingi? Kali ini ku buat dia tak bisa turun gunung. Jangan berdesakan, tolong antre satu persatu. Oh, Pak Suryo. Tangkapan tahun ini, kebanyakan ular tidak berbisa, hanya bisa dijual ke koperasi desa atau ke restoran. Sepertinya perjalananku sia-sia lagi. Tenang dulu Pak Yohan, barang bagusnya ada di belakang. Minggir kalian semua. Cik, kumpulan pecundang. Bisanya cuma tangkap ular sawah. Bawa pulang sana buat teman minum. Hari ini aku akan buka mata kalian. Ini ular daun bambu. Bahkan ada 5 ekor. Apa? Pak Rudi, kau benar-benar tidak terduga. Tak aku sangka kau menyembunyikan keahlian ini. Ular daun bambu ini bahan obat yang sangat bagus. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. 5 ular ini per ekor 200.000. Totalnya 1 juta. Aku beli semua. Aku bayar tunai sekarang. 1 juta? Bang Rudi, kau hebat banget. Aku memang tidak salah pilih orang. Haha, ini belum seberapa. Asalkan aku mau, cukup gerakan jari saja, uang akan mengalir deras. Tentu saja, dah kayak seseorang yang cuma modal hoki. Kalau hokinya habis, dia cuma bisa bikin malu saja. Pak Setiawan, kenapa anakmu belum pulang juga? Ku dengar dia belum pernah tangkap ular. Jangan-jangan dia tak sengaja jatuh ke sarang ular dan sudah mati di gunung ya? Haha. Omong kosong. Arif pasti akan kembali. Pak Tua.
Aneh banget ya. Awalnya banyak ular kelilingin kita. Tapi sejak kamu usir, 2 hari ini bayangannya aja nggak ada. Sepertinya bakat intimidasi ular cincin perak sudah bekerja. Ular lain takut mendekat. Sudahlah. Dengan bakat ini, saat di alam liar susah nemu ular biasa. Dicari terus pun nggak bakal dapat hasil. Mungkin saja ular-ular itu takut padaku, jadi tak berani mendekat. Arif, kamu cuma omong kosong. Selama ini, manusia yang takut ular. Mana ada ular takut manusia. Tapi, gimana waktu itu kamu cuma hentak kaki, langsung bikin mereka mundur? Sepertinya mereka beneran takut sama kamu. Kak Maya, ngomong apa sih Kak? Aku kan cuma asal sebut. Kalau aku beneran sehebat itu, aku udah jadi dewa kali. Karena nggak dapat ular, ayo kita cepetan pulang. Jangan sampai ayah, ibu, dan Lala nunggu kelamaan. Aduh, kok lama banget si pecundang Arif itu. Kok belum balik juga? Jangan-jangan omongan Bang Rudi benar. Dia udah mati digigit ular berbisa. Siapa yang tahu? Nangkap ular itu butuh keahlian khusus. Gak cuma modal otot aja. Jangan-jangan dia udah digigit ular berbisa. Dan sekarang mayatnya udah membusuk di hutan. Kalian ini manusia atau bukan? Arif sama kalian itu ada masalah dan dendam apa? Sampai kalian nyumpahin dia begitu. Masalah dan dendam apa? Dia mencuri hasil buruan Desi dan bikin aku malu di depan umum. Kau masih tanya masalah dan dendam apa? Kamu bohong, pamanku gak nyuri. Waktu itu dia ngarahin kamu. Satu desa juga tahu. Setiawan, dengar baik-baik ya. Anakmu udah nyuri buruan warga, dapat uang haram, dan gak mau ngaku. Kalau dia mati di gunung kali ini, kalian harus serahkan uang haram itu. Juga rumah dan tanah kalian. Semuanya untuk ganti rugi warga. Hahaha. Jangan harap Arif tidak mencurinya. Dia juga pasti tidak apa-apa. Tua bangka, jujur saja aku beritahu. Karena aroma penarik ular, ular berbisa di gunung, dan ular darah Gunung Selatan sudah menjadikannya camilan. Sekarang ini, mungkin tulangnya pun tak tersisa. Mana mungkin dia selamat, tua bangka keras kepala. Asal kau tahu ya, di desa batu ini, ucapanku adalah hukum. Kalau ku bilang dia mencuri, ya mencuri. Aduh, keluarga Setiawan menyinggung keluarga Suryo. Kali ini mereka pasti tamat. Jangan keras-keras. Kalau sampai Rudi dengar, kamu bisa kena sial juga. Setiawan, karena sudah seperti ini, sebaiknya kalian mengaku salah saja. Kembalikan uang yang bukan hak kalian untuk mengganti rugi kepada warga. Maka masalah ini selesai. Aku tak akan memperpanjangnya. Benar, cepat ganti rugi. Arif itu cuma seorang pencuri. Dia mencuri hasil buruan warga, tapi tidak mau mengaku. Kalian harus serahkan uangnya. Dengar tidak, kalau berani banyak, aku akan mengancammu sampai mati hari ini. Rudi Suryo! Kau cari mati? Tanganku sakit. Hari, apa yang kamu lakukan? Beraninya kau berbuat onar di balai desa. Cepat lepaskan dia. Paman, tadi saat dia memukul ayahku, kenapa Anda tidak mencegahnya? Giliran anak sendiri yang dipukul, Anda langsung tidak terima. Aku bisa kembali hidup-hidup. Anda pasti sangat terkejut kan? Pagi itu, aroma penarik ular yang Anda oleskan padaku. Apakah Anda memang tidak berniat membiarkanku turun gunung hidup-hidup? Arif, kamu bicara omong kosong apa? Aroma penarik ular apa? Aku tak mengerti. Paman, jangan pura-pura. Paman menaruh aroma penarik ular padaku, biar kawanan ular di gunung menyerang. Kalau nyawaku tak panjang, mana bisa aku berdiri dan bicara denganmu?
Pak Suryo, dasar kepala kau! Beraninya kau celakai anakku! Akan kuhabisi kau hari ini! Ayah, jangan gegabah. Bukankah aku baik-baik saja? Sebenarnya aku berterima kasih padamu. Kalau bukan karena aroma menarik ular paman, aku takkan bisa bertemu ular salju Gunung Selatan ini. Ini ular darah dari Gunung Selatan itu. Tahun lalu ular darah ini menelan 3 orang sekaligus. Joko kuat dari timur desa yang bisa bunuh serigala malah jadi mangsanya. Ini beneran ular darah itu malah dibunuh sama anak Arif. Benar, ini ular darah. Ternyata sebesar ini. Arif, ular piton sebesar ini, kau tahu berapa harganya? Darah, empedu, tulang, dan minyaknya semuanya obat kualitas tinggi. Apalagi kulit ular emas ini, khasiat medisnya sangat tinggi. Di pasaran, harganya minimal 700.000. Arif, jual ular ini padaku. Ku bayar tunai 3 juta. 3 juta? Aku kerja mati-matian. Setahun cuma bisa nabung 30.000 lebih. 3 juta ini gak bakal bisa kukumpulkan seumur hidup. 3 juta. Arif. Bukannya dia pedundang? Gimana dia bisa punya 3 juta? Kalau saja dulu aku nggak batalin pertunangan, 3 juta ini pasti jadi milikku. Ayah, anak itu benar-benar aneh. Aroma penarik ular tidak mempan padanya. Ular sebanyak itu di gunung tak bisa menahannya. Malah dia berhasil membunuh ular darah di puncak Gunung Selatan itu. Ayah, kalau dia dibiarkan terus sombong begini, siapa lagi di desa ini yang akan takut pada keluarga Suryo? Kalau tak bisa membunuhnya, kita serang orang-orang terdekatnya. Keluarga Setiawan berani menginjak kepala keluarga Suryo. Akan kubuat seluruh keluarganya menderita. Baru dapat sedikit uang, sudah sombong sekali. Ditutupi kain, sok misterius banget. Jangan-jangan dia cuma beli barang rongsokan buat pamer. Ayah, Ibu, Kak Maya, cepat ke sini. Paman beli barang bagus lagi dari kota. Ayah, Ibu, coba lihat ini. Wah, ini TV. Kudengar cuma orang kota yang mampu beli. Kalau dinyalakan, ada orang di dalamnya. Cepat lihat, itu kulkas. Kudengar kalau taruh makanan di dalam, nggak akan basi sampai berminggu-minggu. Bagaimana mungkin? Dia bahkan mampu beli TV dan kulkas. Barang ini pernah kulihat di kota tahun lalu. Harganya Rp100.000 per unit. Arif, habis berapa banyak uang untuk ini? Ayah, Ibu, keluarga kita sudah punya uang sekarang. Kita mampu beli ini. Beberapa hari lagi, aku akan panggil orang untuk renovasi seluruh halaman rumah kita. Lala kan suka yang manis-manis. Ku dengar orang kota saat musim panas makan sesuatu yang namanya es krim. Karena ada kulkas ini, besok kita juga bisa memakannya. Asik, Mama memang hebat. Kak Maya di mana? Maya pergi ke sungai untuk cuci baju. Kak Maya sudah kerja keras urus keluarga ini. Beberapa hari lagi, aku beli mesin cuci biar Kak Maya nggak usah jalan jauh lagi. Gawat, menantu keluarga Setiawan pingsan di tepi sungai. Kak Maya! Maya keren
cara apa untuk selamatkan Kak Maya. Aku akan mencarinya. Arif, jangan. Kau tak boleh pergi. Paman, ini situasi darurat. Kak Maya itu keluargaku. Dia mamanya Lala. Aku tak bisa biarkan dia mati. Lala masih sekecil, tak bisa hidup tanpa mama. Benar, Pak Liman. Kita bukan orang asing. Katakan saja terus terang. Di tebing angker gunung belakang ada sebuah jamur abadi. Kalau bisa mendapatkan jamur itu ditambah dengan tanaman obatku, Maya mungkin masih bisa diselamatkan. Baik, aku yang pergi. Arif, apa kau tahu tempat apa tebing angker itu? Itu tebing yang sangat curam. Di bawahnya ada jurang tak berdasar. Bahkan ada makhluk gunung di sana. Orang-orang tua bilang siapa pun yang ke sana pasti mati. Tak peduli tempat apa itu, aku harus pergi. Di luar rumah jangan kau macam-macam sayang.
Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Oke, bersama biduan kami berdua. La 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 la. Ayo. La 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 la. Tapi bacanya yang betul. Saya tuh punya 80 sepupu dan anaknya juga banyak masing-masing. Main Roblox bareng-bareng tuh jadi deket lagi gitu. Anak-anak kami bisa merangkul saudara mereka dan mempererat ikatan keluarga besar kami. Iya guru, nggak pendek kita ada guru balapan. Remnya ya. Iya guru. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terbagi pada orang lain. Gitu. Ya guru. Ayo, bayangkan suamimu selingkuh. Oke guru. Tarik. Dan tahu lelaki yang dipuja menduakan cinta. Iya bayang. Perasaan wanita tak beda, ingin dipuja, dimanja-manja. Satu cinta saja. Dua cukup, dua kursi. Jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini. Satu kali kau salah melangkah, dapatmu yang kayak gini. Asik. Senin 7.000, Selasa 7.000, Rabu 7.000, Kamis 7.000. Hati-hatinya dong maling siapnya. Jelas tuh. Bejak disuruh balik berita nih jak suku maling siap. Makanya aku berpikir kenapa ini. Kurena aja muka TikTok jak beragat ngeling mau balik racin. Bapak bidang tadi CEO. Boleh dasar jadi berluak CEO berdasar. Perkembangan zaman jadi balik tidak baik-baik saja. Meyatil setiap hari ngentek lingih sesai sulingih ngeliunang mangku ngebekang. Angka bunuh diri tetap terbesar di Bali. Ada apa? Makanya yang pangsing angka bunuh diri ngelebihan calon arang guys. Kayaknya di calon arang kan bangke bisu hidup kembali. Ini serius tuh. Dan dengan sadar mati dan mati menyerahkan diri di calon arang kan. Otak orang bilang blang. Minyak dia bisa boleh ni. Amat sakti nak Bali tu. Maka yang gue berpikir tanggung ini jani yang penting iraga sarang sami di seronggo seperti tiang sejebak jagat seronggo pengayah ring kelungkung pengayah saking suruh Bali sani hadir hari ini mangkin iring sarang-sarang ngerasi tibak iring dia betara dumadak dumadik jagat dua ini gemah rimpah loh jinawi tidak ada halangan yang berarti masuk kalau gue iraga bawa paling aja tanah masuk main SPP pusing lah bilang uyakan dong. Ini bin menumulang seperti Oin kurana ngepayas dari induk Odalan ni Raja Pati bunga berdua Odalan di dalam bunga ngesengin Odalan di pusat bunga nah wih kewak hai pun mal-mal beli apa promek ini 17 juta 26 juta Cari mati. Serang dia bersama. Cincang dia buat makanan monster. Aku sama sekali bukan tandingan mereka. Apalagi masih ada nenek tua yang kekuatannya tak terukur. Tadi aku berhasil menyerang karena mereka sedang lengah. Satu-satunya jalan keluar adalah kabur. Aku lebih rela mati terjatuh daripada mati di tangan para kroco. Jangan kejar. Bocah itu cuma orang biasa. Jatuh dari ketinggian ini pasti akan mati. Bu Rini ada di sini. Kalau dia sampai tahu kita membunuh muridnya, kita bisa repot. Baik, pemimpin 4 pedang.
Cepat lihat. Apa itu? Kayaknya itu orang. Hebat bener. Orang keluar retak malah berguling dari lereng. Cemen banget sih. Raขับพระธรรม Berat nadinya rusak, banyak tulangnya yang patah, masih hidup, nyawanya panjang juga. Muridku, kenapa kau bisa terguling dari gunung? Aku bertemu beberapa orang yang mengaku dari 4 pedang. Katanya mau membunuhku demi balas dendam adik seperguruannya. Tak ada pilihan selain lari ke bawah lereng. Siapa sangka lerengnya sangat curam. Sialan, aku akan menghabisi mereka. Kamu yang bikin masalah, wajarkan muridmu yang kena getahnya. Bawa dia ke pos perkemahan dulu untuk diobati. Melihat kondisinya begini, butuh 2-3 bulan untuk pulih. Aku tahu kenapa kamu angkat dia menjadi muridmu, tapi dengan tingkat lanjutan milikmu. Kalaupun itu berhasil, paling mentok ke puncak tingkat lanjutan. Kalaupun kamu capai puncak tingkat lanjutan, kamu tetap takkan bisa keluar dari penjara. Apalagi membalas dendam. Bakat anak ini sangat bagus, kelak dia pasti akan melampauimu. Coba kamu pikirkan dari sudut pandang lain, biarkan dia yang balas dendam untukmu. Mungkin itu akan lebih baik. Dan lagi, apa kamu tidak sadar? Bocah ini sepertinya sudah tahu apa fungsi ilmu utama utara. Tentu saja. Ini urusan kau dan muridmu. Aku hanya memberi saran. Ibu Sari, maksudmu, dia punya potensi capai tingkat murni. Aku tak bilang begitu. Tingkat murni tak semudah itu dicapai. Tapi dia punya peluang. Kamu lihat sendiri bakatnya. Apa kamu mau hancurkan pion balas dendam sehebat ini? Hancurkannya. Kamu mau hancurkan dia, lalu cari mati sendiri, atau melatihnya untuk basmi musuhmu? Kamu pilih sendiri. Hampir saja mati sebelum berhasil. Banyak tulang yang patah, urat nadinya juga terluka. Harus istirahat di kasur minimal 2 bulan. Selama masa itu, dilarang keras berlatih bela diri. Aku mengerti. Guru, mau bawa aku kemana? Ke ruang Retasana yang dari Indra Raya. Retakannya ada di tebing, tempat pulangnya di tepi kolam. Kamu ketakutan hari ini? Dunia retak ini jauh lebih kejam dari bayanganmu. Takut kau. Bahaya begini saja tak bisa kuatasi. Bagaimana aku bisa balas dendam? Bernyali juga kau. Apa kau tahu, bahkan untuk tingkat guru besar, pendekar terhebat sekalipun, masuk jauh ke dalam ruang retak, pasti akan mati atau terluka parah. Bahaya di sini tak ada batasnya. Guru besar saja bisa mati. Tempat ini benar-benar harta karun. Guru, setelah lukaku sembuh, aku mau datang lagi. Luka parah begini? Dia tak takut mati, malah berpikir untuk datang lagi. Mungkin suatu hari nanti, dia sungguh bisa membantuku balas dendam. Ayo kembali ke Indra Raya. Di mana ini? Sepertinya kita harus jalan agak jauh. Tempat mendarat kita kali ini ada di sisi lain dari saat kita datang. Inilah jeleknya tempat pendaratan ini, kita akan diteleportasi secara acak ke pantai di kedua sisi tebing. Roda sialan. Ada apa, Guru? Muridku, kau sangat pintar. Karena kau sudah menguasai dasar ilmu utama utara, kau pasti sudah bisa menebak alasan aku mengajarimu ilmu ini, tujuan yang sebenarnya, kan? Apa jangan-jangan dia sudah tahu? Dia mau membunuhku untuk tutup mulut. Lagi pula, ilmu utama utara, kalimat-kalimat terakhirnya sangat jelas. Kau sudah mencapai tahap pemula, wajar jika kau bisa menyadarinya. Katakan saja terus terang, bahkan jika kau tahu, aku tidak akan mendahului bertarung denganmu. Ya, aku sudah tahu. Mengambil energi orang lain dan menyimpannya di tubuhku. Itulah arti dari kalimat terakhir ilmunya. Guru, Anda ingin menunggu kekuatanku cukup dan menghisapku sampai kering, kan? Ibuku pernah berkata, tidak ada orang di dunia ini yang baik padaku tanpa alasan. Tapi pendirianku teguh, jika Anda ingin membunuhku dan menghisap kekuatanku, biarpun aku harus mati, aku akan memastikan menggigit daging dari tubuh Anda. Kau bernyali juga, nak. Ibu Sari benar, menjadikanmu wadah benar-benar sangat sia-sia.
Biar aku tanya, aku mengajarimu ilmu dan menuntunmu ke jalan pendekar. Kau berterima kasih tidak padaku? Tentu aku berterima kasih. Baiklah, aku berubah pikiran. Musuhku adalah keluarga Santoso Kota Bahari. Kepala keluarga Santoso, Pak Santoso, berada di tingkat murni sempurna. Aku hanya minta satu hal padamu. Saat kau sudah jadi kuat nanti, hancurkan keluarga Santoso untukku. Dulu saat aku capai tingkat lanjutan, aku merasa sangat hebat tanpa sengaja menyinggung Andi Santoso. Andi Santoso abaikan aturan dunia persilatan dan menghabisi keluargaku. Demi membalas dendam, aku membunuh keluarga Andi Santoso. Lebih dari 30 orang aku habisi. Lalu aku menyerahkan diri ke penjara karena aku tahu hanya dengan cara ini aku bisa hindari pembunuhan keluarga Santoso. Apa tingkat kultivasi Andi Santoso? Cuma tingkat lanjutan awal. Yang mengerikan bukan dia, tapi ayahnya. Pak Santoso di Kota Bahari, selain penjaga anti-iblis, hanya pemimpinnya yang bisa menekannya. Orang lain harus menghindar saat melihatnya. Selain itu, aku akan memberitahumu satu informasi tentang Ibu Sari. Dulu Ibu Sari ketua perkumpulan naga hijau, sangat berkuasa di Kota Bahari. Sayangnya, Pak Santoso lebih dulu mencapai tingkat murni sempurna. Satu wilayah tak bisa ada dua penguasa. Pak Santoso menyerang Ibu Sari dan akhirnya Ibu Sari dijebloskan ke penjara olehnya. Jika kau bisa mendapat dukungan Ibu Sari, ada harapan untuk membalas dendamku. Kau juga bisa lebih cepat keluar dari penjara. Tapi syaratnya, kau harus membuat Ibu Sari terkesan dan memilihmu. Sepakat. Asalkan Anda hidup cukup lama, aku jamin kepala Pak Santoso akan kubawa ke hadapan Anda. Baik, kita sepakat. Utara, kemahiran kita 1400, pengalaman tingkat 790, pukulan 8 penjuru, kemahiran 1800. Pukulan gunung runduk, lihat pukulan 8 penjuru, sudah capai tingkat dasar. Kenapa kau masih malas-malasan? Kalau tidak berusaha, kau cuma pantas ada di tempat sampah. Dan kau, pukulan 8 penjuru, baru tingkat dasar sudah puas. Kalau tak mau tersingkir, berusahalah. Peringatan, ilmu pukulan gunung runtuh tanah terhina. Masuk mode otomatis mengamuk, kemahiran bertambah 40 per menit. Harga diri, pukulan 8 penjuru terluka. Mulai menantang siluman tingkat tinggi, kemahiran bertambah 50. Baguslah, cara pakai sistem ini makin lama makin mahir. Siapa bilang teknik provokasi tak berguna? Ini sangat berguna, kan? Tak boleh diprovokasi lagi. Kalau berlebihan, bisa hilang kendali. Kulitku terasa gatal sekali. Tulangku juga perlahan mulai tumbuh. Pengalaman tingkat sudah penuh. Selamat, Tuan Sistem berhasil mencapai tingkat dasar tubuh baja. Sedang melakukan pembersihan tubuh pertama. Memulihkan seluruh tubuh yang terluka. Sakit sekali. Muridku, kamu kenapa? Apa lukamu memburu? Ototnya bergetar, lukanya sembuh dengan cepat. Ini. Mencapai tingkat tubuh baja. Saat seorang pria sedang berburu di gunung, tanpa sengaja ia menumpahkan air ke atas sepotong akar pohon kering. Tak disangka, setelah akar tersebut menyerap airnya, tumbuhlah jamur matsutake yang berjejer rapat-rapat. Semuanya dalam kondisi sangat baik. Pria itu langsung memetik semua jamur matsutake tersebut dan membawanya ke pasar untuk dijual. Tak disangka, padahal ia semula bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Ia justru diincar oleh pedagang yang tidak jujur. 190 per jin ya, saya ambil semuanya. 190, benar, saat ini di seluruh kabupaten ini hanya saya yang membeli. Tapi saya dengar orang lain harganya 200 atau 300 per jin. Tidak mungkin hanya 190. Sekarang pasar sedang lesu jadi harganya segini. Kalau tidak ada masalah, saya ambil semuanya. Jangan terburu-buru. Biarkan saya lihat barangnya dulu. Kedua orang ini terlihat asing bagi saya. Mungkin ini pertama kali mereka menjual jamur matsutake dan tidak tahu harga pasar. Jangan ganggu urusan saya. Dari jamur matsutake ini, saya mau 50%. Saya bantu menekan harganya. Nah, kamu belum pernah bekerja sama. Asal-usul jamur matsutake ini tidak jelas. Risikonya sangat besar bagi kami. Jadi, untuk kerjasama berikutnya, harganya 200 per jin. Tapi kali ini kita hitung 100. Bagaimana? Benar, 100 sudah cukup tinggi. Lagi pula, di kota ini hanya aku yang memberi jamur matsutake. Kalau kamu tidak menjualnya kepadaku, kamu benar-benar tidak akan bisa menjualnya kemana-mana. Ayah, aku sudah menanyakan saluran kerjasama. Semuanya kehabisan stok. Kita harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat tinggi. Perusahaan perdagangan tidak akan sanggup menanggungnya. Sekarang cuma bisa coba peruntungan di pasar sayur. Ekspor luar negeri butuh barang langka.
harus mengincar pasar kelas atas. Siapa yang mau jual di pasar sayur? Ayah, aku coba cari dulu, anggap saja ini kesempatan terakhir. Kalau sudah 100 yuan, ya 100 yuan, benar-benar nggak bisa lebih tinggi lagi. Tunggu sebentar, aku mau diskusi dulu sama ayahku. Chen Yuanshan, Lin Meilan, kalian ngikutin aku, pasar sayur itu bukan milik kalian. Kenapa harus ngikutin aku? Aku datang ke pasar sayur untuk jual jamur Matsutake, itu bukan urusanmu. Jamur Matsutake, Chen Yuanshan, kamu berani sekali. Berani jual barang palsu dan menipu orang. Jangan ganggu aku. Mata mana yang melihat aku jual barang palsu? Orang-orang dari beberapa desa sudah menyisir seluruh lereng gunung, tapi nggak nemu banyak jamur Matsutake. Kenapa cuma kamu yang nemu sebanyak ini? Demi ngumpulin 300 yuan buat nikahin aku, kamu benar-benar pakai trik licik yang berani kau gunakan. Ayahmu lumpuh, bahkan berjalan saja sulit. Mustahil dia bisa naik gunung. Kau juga bukan pekerja hutan, dan biasanya tidak pernah naik gunung. Kalau jamur Matsutake ini bukan palsu, lalu apa? Kalian berdua bos, mau beli barang palsu juga? Benar, belakangan ini barang palsu merajalela di pasar. Kok aku bisa lupa ya? Baiklah, 20 yuan per jin. Anggap saja aku mengeluarkan uang untuk belajar dari kesalahan ini. Saudaraku ini memang harus belajar dari pengalaman. Jamur Matsutakemu ini sulit dibedakan antara asli dan palsu. 20 yuan itu sudah murah buatmu. 20 yuan, bukankah ini menindas orang jujur? Keluargaku memang miskin dan menderita, tapi kami tidak pernah menipu atau menipu orang latai. Semua ini barang asli. Siapa bilang aku belum pernah naik gunung? Tunggu dulu. Jamur Matsutake, ternyata ada yang menjualnya di pasar sayur. Seharga 400 per jin. Aku mau beli semuanya. Shen Yunjing dari Shen's Trading, keluarga Xiaodong. Oh, bukan. Pasien, kenapa Anda datang ke sini? Pak Bos, jangan terburu-buru. Tadi, wanita itu bilang barang yang dia jual palsu. Lebih baik Anda pertimbangkan lagi. Benar, saya sarankan Anda jangan sampai tertipu. Saya beli. Kalau ternyata palsu dan saya salah lihat, saya terima konsekuensinya. Kenapa Anda tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk? Barang yang saya jual bukan palsu, ini asli. Lihat, ini saya ambil sendiri dari gunung. Saya adalah harimau. Harimau punya harimau? Jangan takut, harimau ini sudah mati. Ini yang Anda tembak, kulit harimau ini utuh dan tidak ada lubang sama sekali. Bagaimana bisa begitu? Chen Yuanshan, kamu tidak pernah bilang ke saya kalau kamu bisa berbulu. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Sikapmu apa ini? Aku bilang padamu, meskipun kamu membawa 300 yuan untuk memohon padaku, jangan harap aku mau menikah denganmu. Pak, harga pasar jamur Matsutake paling tinggi 350 yuan. Aku tidak akan meminta 400 yuan darimu, aku akan menghitungnya 350 yuan per jin. Aku tidak mau mengambil untung darimu. Selain itu, harimau ini, mau atau tidak, tentu saja mau. Dibuat menjadi spesimen dan disumbangkan ke museum, itu sangat cocok. Pertama, timbang jamur Matsutake-nya. Semakin besar jamurnya semakin mahal. Yang melebihi 1 liang termasuk kelas atas. Aku akan menghitungnya dengan harga terpisah. Yang terbesar seberat 1 liang 4. Astaga, aku belum pernah melihat jamur Matsutake sebesar ini. Kalau sedikit lebih besar lagi, bisa dibawa ke luar negeri untuk dilelang. Untuk yang satu ini saja, aku hitung 1.800. Kamu harus menjualnya kepadaku, satu buah 800. Benar. Bawang putih lainnya juga aku ambil semuanya. Ditambah seekor harimau utuh, aku juga tidak akan merugikanmu. Totalnya aku hitung 7.000. Bagaimana, setuju? Ada urusan pribadi yang ingin saya minta bantuanmu. Jika kamu bertemu seekor kucing hitam di pegunungan, tolong beritahu saya. Pasti akan ada imbalan yang besar. Kucing hitam. Itu ayah saya. Sangat menyayanginya. Bahkan lebih dari saya, putri kandungnya sendiri. Ayah saya bilang kucing itu suka masuk ke dalam pegunungan, dan di lehernya ada kalung emas yang sangat mencolok. Sepertinya bukan kucing yang sama. Baiklah, saya akan membantumu mencarinya. Terima kasih. Nanti kalau ada, langsung datang ke perdagangan Shen dan temui aku. Namaku Shen Yunjin. Siapa sih gadis itu? Oh, langsung menawarkan 7.000 yuan. Menilai perdagangan, kami kan tidak berbisnis, jadi wajar kalau tidak tahu. Menurutku gadis itu tegas dan efisien, jauh lebih baik daripada Lin Meilan. Apa? Ayah, aku sudah menemukan jamur Matsutake. Ada juga beberapa pesanan kelas atas seberat 1 atau 2 liang. Bisa dikirim tepat waktu. Menilai perdagangan sekarang aman. Lagi pula, aku juga berhasil mendapatkan seekor harimau. Kamu harus datang melihat kucing itu. Untuk kucingnya belum ada petunjuk, aku akan cari cara lain.
Sudah repot-repot untuk mencari kucing itu, sampai-sampai jadi gugup. Matsutake ini menyelamatkan pesanan ekspor, jadi kita bisa bernapas lega dulu, tapi pameran herbal 5 hari lagi butuh barang yang luar biasa. Barang-barang di gudangnya cukup mengesankan. Chen Yuanshan, dia bisa menemukan Matsutake kelas atas. Siapa tahu dia punya cara. Chen Yuanshan. Orang ini memang cukup menarik. 7. 000 yuan, bagus. Kalau ditabung lagi, keluarga kita juga bisa jadi orang yang punya 10.000 yuan. Lihat saja siapa yang berani bilang keluarga kita miskin sekali. 7. 000 yuan hanyalah permulaan. Aku harus memanfaatkan momentum ini. Besok segera naik ke gunung, menabung lebih banyak uang. Menjadi keluarga dengan penghasilan 10.000 yuan hanyalah masalah waktu. Baiklah, apakah keluarga kita bisa bangkit kembali, tergantung padamu. Tetap harus mencari uang. Segera menjadi keluarga dengan penghasilan 10.000 yuan. Ada di sini. Ada juga di sana. Ada di mana-mana. Hahaha, seru. Wah, mobil sedan X. Ini pertama kalinya aku melihat mobil sedan di desa. Orang kota malah datang ke desa kita. Sepertinya pergi ke rumah Chen Jian. Bukankah dia baru saja di PHK? Aku belum pernah dengar dia punya kerabat di kota. Kamu tidak tahu kalau keluarganya sudah kaya raya. Anaknya itu memang hebat. Gadis ini benar-benar cantik. Pasti orang kaya dari kota ya? Benar-benar datang mencari keluarga Chen. Keluarga mereka memang beruntung. Pasien, kenapa Anda datang ke sini? Paman Chen, saya datang hari ini untuk membicarakan pembelian barang dagangan, terutama ginseng, lingzhi, dan hishouwu, ramuan obat berharga. Bahan obat berharga, sulit dipastikan. Tenang saja, harganya bisa dinegosiasikan. Ini bukan soal harga. Apa yang ditemukan di gunung sepenuhnya tergantung pada kehendak langit. Dari beberapa pemetik obat yang saya kenal, bahan obat termahal yang pernah mereka temukan hanyalah ginseng berusia 5 atau 60 tahun. Apakah Chen Yuanshan ada di rumah? Apakah dia bisa membantu? Dia sudah naik gunung sejak pagi buta. Harta karun di gunung begitu banyak, satu ransel pasti tidak cukup untuk menampung semuanya. Pilihlah yang cahayanya paling berkilau, pasti itu harta karun besar. Lingzhi. Tidak, bintangnya cahaya masih terus memanjang. Harta karun yang sesungguhnya ada di depan. Ini adalah Sirema, yang legendaris. Hidup bergantung pada gunung. Mencari nafkah seperti ini tidak pasti. Hari ini masuk ke gunung dan menemukan harta karun, besok bisa saja pulang dengan tangan kosong. Bahkan pemburu dan pengumpul ramuan yang berpengalaman pun tidak berani menjamin akan selalu mendapat hasil setiap hari. Ayah, cepat kemari. Lihat apa harta karun yang aku dapatkan. Bosyan pernah bilang soal ramuan obat berharga. Kita naik gunung bergantung pada kehendak langit. Hal yang tidak bisa dipaksakan. Jangan sekali-kali setuju. Katanya ramuan obat yang berharga kebetulan ada di sini. Lingzhi, kualitasnya memang bagus. Tapi jangan terburu-buru. Lingzhi itu bukan apa-apa. Lihat yang ini. Klik di bawah untuk menonton episode lengkapnya. Kalian ini siapa? Pak Tua, cepat suruh si Arif keluar. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Kalian ini siapa sebenarnya? Hei, siapa aku? Haha, dengar baik-baik. Namaku Rizal Harimau. Pak Setiawan tua, anakmu mencelakai ayah dan adikku. Dia menghancurkan keluarga Suryo. Kau masih berani bertanya siapa aku? Katakan, di mana Arif sekarang? Suruh dia keluar sekarang juga. Orang jahat, lepas
Cepat katakan. Kalau tidak, kepalamu akan hancur seperti batu giling ini. Maafkan aku. Aku juga tak ingin membunuhmu. Tapi kau melukai orang. Kau harus mati. Menemukan mangsa harimau ganas. Apakah Anda ingin menyerap bakatnya? Serap. Selamat, pemilik berhasil menyerap bakat harimau ganas. Mendapat bakat aura Raja Satwa. Daya ledak pemilik meningkat pesat. Teknik pertarungan jarak dekat dan kekuatan ditingkatkan. Sedang memperkuat fungsi tubuh pemilik. Aku sangka bakat Raja Harimau ini membuat kekuatan seranganku dan daya ledakku meningkat drastis. Sekarang, walau ada puluhan pria berotot di depanku, aku bisa mengatasinya dengan mudah. Kau juga kasihan. Beristirahatlah dengan tenang. Semoga reinkarnasimu baik. Melihatmu sangat menyedihkan. Kubiarkan jasadmu tetap utuh. Beristirahatlah dengan damai di sini. Paman Johan, ada apa? Apa yang terjadi? Arif, cepat pulang dan lihat. Pak Surya dan Maya sudah ke sana. Pak Surya, cuma modal kamu dan para pecundang ini berani melawanku. Selama ini semua maumu. Kapan keluarga Suryo pernah kurang memberikannya? Tapi kau tidak tahu diri. Bersama si bajingan Arif itu berkomplot menjebak ayahku. Rizal Harimau, ayahmu bertindak semena-mena, menindas warga. Dia pantas menerimanya. Kusarankan kau segera berhenti. Kalau tidak, kulaporkan ke kabupaten biar tim penegak hukum segera menangkapmu. Berani mengancamku. Tim penegak hukum datang. Terus kenapa? Asal kau tahu saja, aku ini di kabupaten ada yang melindungi. Kalaupun aku ditangkap, tidak sampai 2 hari mereka pasti akan melepaskanku. Tanda tangani ini. Cepat tanda tangani. Tutup apa itu namanya? Koperasi sialan kalian. Lalu serahkan hak pengembangan gunung belakang kepadaku. Nanti akan kupertimbangkan untuk melepaskan kalian. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Aku tidak seperti adikku yang mudah diajak bicara. Jangan harap gunung belakang itu adalah nyawa warga desa Batu. Kamu mau menguasainya? Mimpi. Benar, koperasi itu jeripaya Arif tak akan diserahkan padamu. Wah, tak kusangka ada wanita cantik seperti ini. Tidak tanda tangan juga tak apa, asalkan kau menemaniku. Layani aku sampai puas, aku akan melepaskan kalian. Ibu! Lepaskan dia! Asalkan kau menemaniku dan melayaniku dengan baik. Lepaskan dia! Sepertinya kau Arif Setiawan. Siapa kau? Lepaskan dia! Arif, dia anak sulungnya Pak Suryo. Namanya Rizal Harimau. Hati-hatilah, dia jago bela diri. Dia sangat kejam. Ternyata kau yang membuat ayah dan adikku ditangkap. Itu salah mereka sendiri. Hati-hati! Arif! Arif! Hana! Bagaimana kau bisa sekuat ini? Kau yang melukai ayahku. Itu aku, tapi tidak, jangan. Aku salah, ampuni aku. Arif, sudah cukup. Jangan sampai mengorbankan dirimu untuk orang seperti dia. Itu tidak sepadan. Dengarkan aku baik-baik. Hari-hari keluarga Suryo bertindak semena-mena di desa ini sudah berakhir. Ini bukan tempatmu berbuat onar. Sebelum aku berubah pikiran, bawa anak buah dan enyah dari sini sekarang. Baik. Arif, jangan sombong kau. Berani menyinggung keluarga Suryo. Kau akan rasakan akibatnya nanti. Arif, bagaimana urusannya? Harimau itu sudah aku bunuh. Aku kasihan padanya, jadi tak mau membunuhnya. Makanya di lembah serigala merah, aku menguburnya. Gigi harimau ini adalah buktinya. Bawa ini lapor ke kabupaten. Selain itu, beritahu semua orang soal ini agar warga bisa tenang. Harimau apa? Yang membunuh Andi Santoso.
Arif, hal sebesar ini kenapa tidak beritahu kami? Bagaimana kalau... Sudahlah, jangan menangis. Arif baik-baik saja kan? Anak seorang setiawan, bahkan bisa bunuh harimau. Punya kemampuan hebat ini, ayah tak perlu khawatir lagi. Warga sekalian, koperasi kita sudah berdiri sebulan. Berkat kerja keras kalian semua, bulan ini laba bersih kita total RM860,000. Sekarang kita bagi hasil. Agus Pranoto, 200 poin. Bagi hasil RM20,000. Yusuf Hidayat, 180 poin. Bagi hasil RM18,000. Budi Santoso, 120 poin. Andi Santoso, 110 poin. Total 230 poin. Bagi hasil RM23,000. Ambillah dan beristirahatlah dengan baik. Kak Arif, aku salah. Aku seharusnya mendengarkanmu. Andai saja aku mendengarkanmu, semuanya tak akan jadi seperti ini. Kak Arif, aku sudah cacat. Apa yang harus aku lakukan nanti? Jangan khawatir, aku tak akan meninggalkan warga desa manapun. Meski kehilangan denganmu, sekiranya nyawamu selamat. Nanti saat pabrik sudah dibangun, kamu masih bisa melakukan pekerjaan yang kamu bisa. Terima kasih. Sudahlah, cepat pulang sana. Pak Hasan, 30 poin. Bu Agus, 30 poin. Rina Dewi, 20 poin. Total 80 poin. Bagi hasil RM8,000. Apa? Cuma RM8,000? Surya, kenapa mereka semua dapat sekitar RM10,000, tapi keluarga kami cuma dapat RM8,000? Buku catatanmu ini pasti ada yang salah. Bagus, jangan bicara sembarangan. Keluarga Anda baru masuk operasi di pertengahan bulan. Tugas yang diberikan komunitas desa adalah pergi ke kota untuk jualan. Tapi sudah berapa kali kalian pergi? Catatan kerja ini, semuanya kucatat dengan jelas. Ibu, karena kami kebetulan ada urusan lain. Lagi pula kami minta bantuan. Kerjaan tetap beres, kan? Ya, kalian minta bantuan. Jadi poin kerjanya wajar masuk ke nama mereka. Kalian kerjanya sedikit, bagi hasilnya juga sedikit. Apa masalahnya? Kamu, aduh, sungguh tidak adil. Kalian berkomplot menindas keluarga kami. Aku mati saja. Amin, orang tuamu sudah tua. Bolak-balik ke kota terlalu berat buat mereka. Apa kamu nggak bisa?
pelangi gitu. Anak-anak kami bisa Mak, saudara-saudara, khususnya banyak saudara-saudara pendatang yang berasal dari luar Bali, banyak sekali DM dan pesan sampai ke saya terkait dengan tentang adanya iuran yang dipungut oleh Banjar maupun desa adat. Sengal dia. Pergi kalian. Aduh. Jangan sengat aku, tolong. Rudy, mana senapanmu? Kau tadi pakai tembak lebah? Arif, tunggu pembalasanku. Aduh. Sudah aman, Kak Maya. Arif, cepat buang. Awas disengat. Tak apa, mereka kenal aku. Arif, baru sehari kamu dapat sebanyak ini. Hidup-hidup semua. Kalau tak lihat sendiri, aku takkan percaya. Kak Maya, yang kita adu siapa yang nilai buruannya tinggi. Rudy punya senapan, tapi kalau tertembak peluru, kulitnya bakal rusak dan jadi tak berharga. Aku pakai jerat tali, kulitnya tak rusak, bisa dijual mahal. Kamu ini cerdik sekali. Bang Rudy, kamu yakin bisa menang? Aku merasa si Arif itu sekarang aneh banget. Lebah hari ini. Terus kenapa kalau aneh? Gunung belakang ini kan ayahku yang ngurus. Dia sudah atur semuanya. Jalan yang kulewati ini, mana yang ada jebakan, mana yang ada hewan, aku tahu jelas. Di jalur si Arif itu, ayahku sudah menyuruh orang usir semua hewannya. Takap belalang saja sudah dibilang hebat. Berarti keluarga setiawan kali ini bakalan tamat kan? Berani singgung keluarga Suryo. Tak hanya kubuat dia rugi dan bangkrut, tapi juga buat keluarganya pergi dari desa. Takkan bisa kembali selamanya. Pak Suryo, dasar rubah tua. Ternyata benar curang. Sayangnya, kamu tak tahu kemampuanku. Sari Ratu Lebah di sarang ini sangat mahal harganya. Rudy, aku ingin lihat sebanyak apa yang disiapkan ayahmu. Memang pantas jadi menantuku. Kamu benar-benar hebat. Hasil buruannya menumpuk seperti gunung kecil. Kan sudah kubilang. Kalau soal berburu, si cacat Arif itu mana mungkin menandingi Bang Rudy. Paman 9, si Arif itu pasti sadar tidak akan menang. Makanya tak berani datang. Menurutku tak perlu tunggu lagi. Semuanya sudah jelas. Cepat umumkan saja hasilnya. Segera usir pencuri itu dari desa. Waktunya belum habis. Kenapa kamu buru-buru? Bagaimana mungkin kamu dapat buruan sebanyak ini? Padahal di jalan yang kamu lewati itu. Memang ada apa di jalanku? Karena sudah kumpul semua, mari mulai hitung buruannya. Semua buruan Arif ini, kok tidak ada bekas tembakan? Bulunya masih sangat utuh. Apa dia tangkap pakai tangan kosong? Ya, bulunya memang bagus, tapi jumlahnya kurang. 5 kijang, 4 rusa kecil, 5 musang. Kelinci liarnya lumayan banyak. Sayangnya harganya murah. Semuanya, kita adu nilai tertinggi hari ini. Kalau begitu, mari kita gunakan harga beli koperasi desa untuk produk pegunungan. Tapi Rudy, karena kamu pakai senapan dan ada bekas tembakan, harganya dipotong 20%. Kamu terima? Terima. Biar dipotong juga, aku pasti menang. Baik, Rudy Suryo, 8 kijang, 6 rusa kecil, 10 musang, 5 kelinci liar. Dihitung 80% harga pasar. Totalnya Rp25.600. Arif, 5 kijang, 4 rusa kecil, 5 musang, 15 kelinci liar, tanpa pistol. Burunya utuh, jadi dihitung harga asli. Totalnya Rp23.300. Aku menang! Aku menang! Arif, dalam 3 hari kamu cuma dapat segini. Benar-benar sampah. Semuanya lihat sendiri kan? Sepertinya barang desa yang hilang dulu. Memang dia yang curi. Cepat, usir dia dari desa. Sudah jelas siapa yang menang. Arif, bukan maksud paman memarahimu. Kalau kamu mengaku salah sejak awal, tidak akan jadi seburuk ini kan? Kakek 9, Anda baru saja melewatkan satu hal. Saya masih punya sesuatu. Silakan Anda lihat.
Di dalamnya ada setidaknya 2,5 kg madu dan juga setidaknya setengah kilogram sari ratu lebah. Menurut Anda harganya berapa? Apa? Sari ratu lebah? Rasanya ini madu akasia liar yang murni. Kalau sarangnya tidak dihitung, berat madunya lebih dari 3 atau 4 kilo. Ini sari ratu lebah. Ini benar-benar sari ratu lebah. Ini barang bergizi yang sangat langka. Setengah kilo minimal harganya 1 juta rupiah. Apa? 1 juta? Kakek 9, matamu rabun ya? Bercanda kan? Barang jelek begini bisa seharga 1 juta. Kamu tahu apa? Madu liar seperti ini hanya orang-orang penting di kota dan di desa yang terpandang yang bisa menikmatinya. Keluarga biasa seperti kita, beli sekilo gula saja harus berhitung. Apalagi sari ratu lebah ini. Ini adalah barang langka, sangat bergizi. 1 juta itu masih terlalu murah. Arif, sarang lebah ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Pasti ada lebah di dalamnya. Kenapa sekarang tak ada satupun? Kakek 9, aku beruntung saja. Waktu di hutan, aku kebetulan melihat sarang yang jatuh di tanah. Mungkin ada orang ceroboh yang tak sengaja menjatuhkannya. Begitu sarangnya jatuh, kawanan lebah di dalamnya pasti bubar berhamburan. Saat aku menemukannya, di dalamnya sudah tak ada lebah sama sekali. Tidak sah! Semuanya dengar! Barang ini cuma dipungut, bukan hasil buruannya sendiri. Jadi tidak sah! Benar, tidak sah. Barang pungutan mana bisa dihitung hasil lomba? Dipungut. Kalaupun sarang ini ada di depan matamu, apa kamu berani ambil? Sisa racun lebah di sana. Kalau ada lebah penjaga dan salah penanganan, bisa sangat fatal. Arif, nyalimu sangat besar. Sarang ini jelas dihitung hasil buruanmu. Aku umumkan, Arif memenangkan pertandingan ini. Gak mungkin, masa aku bisa kalah? Aku gak terima. Arif, kamu pasti curang. Lebah-lebah itu gak mungkin nurut sama kamu. Sebenarnya trik apa yang kamu pakai? Rudy, kalian yang minta aku jadi saksi di sini. Sekarang kamu kalah, tapi nggak mau ngaku. Apa kamu meremehkan orang tua ini? Lepaskan! Ayah, dia pasti curang. Ku bilang lepaskan! Kasar bikin malu saja. Tunggu. Rudy, soal taruhan kita, masih ingat kan? Kalau kamu kalah, harus di depan warga, minta maaf padaku, dan bersihkan namaku. Sekarang kamu kalah, saatnya tepati janji kan? Dasar sampah, kau bilang apa? Suruh aku minta maaf. Kau tidak pantas. Kita ini semua orang sedesa. Kami tidak peduli kau mencuri. Kau malah tak mau ngalah. Maumu apa? Kau benar-benar tak tahu malu. Barang-barang itu bukan aku yang curi. Rudy yang memfitnah aku. Bahkan menantangku. Sekarang kalah, kenapa? Mau ngeles? Minta maaf. Ayah, minta maaf. Baik, aku minta maaf. Aku yang memfitnahmu. Barang-barang itu hasil buruanmu. Punya nyali juga kau. Urusan kita hari ini, cepat atau lambat, aku pasti akan membalasnya. Pulang! Aduh, Kakak Sri.
Ini mobil kecil. Mobil kecil.
3C. 3C je. Malah saya ngelihatnya ke sana.